adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi papa mama. Tuhan memberkati. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hari ini adik-adik semangat ya mengikuti Bina Iman. Sebelum kita mulai, yuk kita ucapkan selamat pagi kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, di dalam Bina Iman, anak minggu ini, berilah kami rahmat untuk mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Karena Engkaulah penyelamat kami senantiasa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bangga jadi anak Katolik ya. Ikutin gerakan kakak. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk semua. Penuh kasih berdoa untuk semua. Kurban kesaksian
Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia pun menyuruh murid-muridnya belayar terlebih dahulu ke seberang danau. Tuhan Yesus juga menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah mereka pulang, Tuhan pun pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Di tengah danau, perahu murid-murid mulai terombang-ambing gelombang air karena angin. Hari semakin larut dan murid-murid berada di tengah danau. Tiba-tiba dari kejauhan, mereka melihat bayangan. Bayangan itu berjalan mendekat ke arah mereka. Semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya mereka melihat seseorang berjalan di atas air. Mereka sangat terkejut dan takut dan berteriak, "Itu hantu!" Namun, setelah bayang itu semakin dekat dan akhirnya menjadi jelas, ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Tuhan Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika mendengar bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Petrus pun berseru dan menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Tuhan Yesus pun berkata, "Datanglah." Petrus pun keluar dari perahu dan perlahan-lahan menghampiri Yesus dengan berjalan di atas air. Namun, ketika dia mulai merasakan tiupan angin, Petrus pun mulai menjadi takut, dan perlahan-lahan dia mulai tenggelam ke dalam air. Petrus pun menjadi semakin takut dan mulai berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya dan memegang Petrus, dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa kamu bimbang?" Lalu mereka pun naik ke dalam perahu, dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah Yesus, kata mereka, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya mereka sampai di seberang dan berlabuh di pantai dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan tentang iman. Ini menggambarkan bagaimana Petrus berjalan di atas air dengan Yesus. Yang kita butuhkan dalam peragaan ini adalah paperclip, 1 mangkuk berisi air, dan sabun cuci piring. Mari kita mulai. Dalam mangkuk berisi air ini, menurut adik-adik, kira-kira paperclipnya bisa melayang atau enggak? Kita coba ya. Ternyata nggak bisa nih. Agak sulit ya membuat paperclip ini bisa berjalan di atas air. Hal ini sama seperti kita, sulit untuk jalan di atas air sendirian. Tapi kalau paperclip ini didampingi, dia bisa berjalan di atas air. Sama seperti Petrus, ketika didampingi Yesus, dia bisa jalan di atas air.
Lalu kita anggap sabun cuci piring ini adalah ketakutan, keraguan, dan hal-hal lain yang mengurangi iman kita akan Yesus. Seperti dalam cerita ketika Petrus melihat angin dan ombak, ia mulai ragu akan Yesus. Hal ini membuat paperclip menjadi tenggelam. Kita juga kalau dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan akan Yesus, membuat kita menjadi tenggelam, menjadikan Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Hal ini membuat apa yang mungkin malah menjadi tidak mungkin. Sebaliknya, jika kita punya iman akan Yesus, Roh Kudus akan bekerja dan membantu kita, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun. Demikian adik-adik cerita tentang iman hari ini. Jadi, tetap berpegang pada Yesus ya. Halo adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat kapal dengan Tuhan Yesus dan juga 12 murid. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 buah karton, warnanya berbeda ya. Boleh warna biru dan juga warna kuning seperti contoh. Kemudian gunting, lem, bolpen, kemudian 6 buah cotton bud, dan juga 1 pasang sumpit. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah adik-adik, pertama kita buat perahu kertasnya dulu ya. Selanjutnya kita gambar muka di cotton budnya ya. Kalau kesusahan boleh banget nih minta bantuan papa atau mama. Selanjutnya kita tempel cotton bud yang sudah kita lipat ke perahu kertas yang sudah kita buat. Nah adik-adik, selanjutnya kita lipat karton menjadi 2 bagian, kemudian kita gunting. Ambil salah satu bagian kertas, kemudian kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita gunting membentuk ombak. Jangan lupa juga untuk menggunting menjadi 2 bagian. Selanjutnya, menggunakan karton yang lain, kita akan membuat salib. Gunting ujung segitiga bagian tengah kapal, kemudian masukkan sumpit di lubang tersebut. Kemudian, tempelkan salib yang telah kita buat di sumpit tersebut. Selanjutnya, kita juga akan menempel ombak yang telah kita buat di bagian pinggir kapal. Nah, jadi deh. Adik-adik yang bikin aktivitas hari ini boleh banget nih untuk post di Instagram dan tag @biateresia.
kakak-kakak tunggu ya. Dadah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih sudah mendengar sabda-Mu pada hari Minggu ini. Tuhan, kami mohon keteguhan di dalam doa kami kepadamu, sehingga kami tidak takut dan tidak bimbang, karena Engkau selalu bersama kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, dengan demikian dia hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau bangun lebih pagi dan siap lebih pagi untuk dia hari ini. Sekarang, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi ya. Sampai jumpa di dia via Zoom. Dadah adik-adik.